Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Pak Mukhlis yang sama-sama kita hormati, Pak Mukhlis ini pembuat jaringan yang luar biasa ini. Jaringan kekeluargaan, bisnis dan lain sebagainya. Saudara Putra Fajar yang saya hormati, insya Allah wajahnya orang kaya ini, yang penuh dengan keberkahan halal. Pak Rahmat juga serta teman-teman sekalian yang saya cintai. Salah satu kelompok yang dipuji ya di dalam Al-Quran itu kelompok orang yang memadukan antara kesibukan berbisnis, berusaha bekerja, mencari rizki yang halal dengan ibadah. Jadi kelompok inilah yang dipuji. Dan itu secara eksplisit dikemukakan pada surat An-Nur ayat 37. Jadi surat An-Nur ayat 37 itu ayat yang memadukan antara usaha dengan ibadah. Artinya kita ibadah harus serius, usaha pun juga harus serius. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'is zakah. Yakhafuna yawman tataqallabu fihil qulub wal absar. Surat ke-24, surat An-Nur ayat 37. Ini menjadi semangat lah ya. Ayat menjadi inspirasi bagi Umar ya, Umar itu umat marketing, market Umar, alhamdulillah. Jadi di masjid-masjid itu ada orang yang sibuk bekerja, ada orang yang sibuk berdagang, berbisnis, berusaha mencari rezeki yang halal. Tapi semuanya itu tidak melupakan ketika azan terdengar dia sholat. Ketika ada perintah zakat, dia berzakat. Ketika ada perintah infak, dia berinfak. Nah ternyata generasi sahabat itu generasi itu. Kenapa mereka mampu membangun kejayaan umat, mampu membangun peradaban? Karena perpaduan dua hal. Memadukan antara sholat, ya, kegiatan di masjid dengan kegiatan di pasar. Makanya sebenarnya masjid dan pasar itu jangan dipisahkan. Dia merupakan sebuah kesatuan. Secara fisik, di Makkah, Madinah itu selalu dekat dengan pasar. Bahkan dulu sebelum pasar dirobah ya di Makkah itu, ada pasar yang terkenal bagi jamaah Indonesia. Namanya Pasar Seng. Pasar Seng. Jadi pasar yang besar sekali di depan Masjidil Haram. Jamaah kita lebih banyak tawaf di situ. Ketimbang tawaf di Masjidil Haram ya. Padahal belanjanya sama dengan di Tanah Abang bahan-bahannya sebenarnya. Hanya mereknya aja yang berbeda. Ya, jadi ini gambaran gambaran sebenarnya yang jarang kita tangkap. Ya, yang jarang kita tangkap bahwa sebenarnya antara masjid dengan pasar seperti Pak Irfan tadi katakan, sebenarnya dua institusi harus dikuasai umat Islam. Yang harus menjadi ruh dari kegiatan kita. Ya, ruh di masjid dan ruh di pasar. Karena pasar itu kan cerminan penguasaan dunia. Dan umat Islam memang diperintahkan untuk menguasai dunia. Jangan ditinggalkan, dikuasai. Ya. Karena dunia itu adalah wasilah, sarana untuk kita sampai ke akhirat. Tidak mungkin kita akan dapat surga kecuali kita menguasai dunia. Untuk kebaikan-kebaikan, jangan lupakan itu. Ya, jadi karena itu kegiatan bisnis sudah waktunya diarahkan pada tujuan yang mulia. Ya, itulah dia untuk menggapai ridha Allah. Dan ridha Allah ini bisa kita terjemahkan. Apa misalnya? Ya, bisa terjemahkan. Bisa bermanfaat bagi masyarakat. Masyarakat kecil terutama misalnya. Kaum du'afa. Ya, dan lain sebagainya. Nah ini spirit yang semacam inilah yang harus kita bangun kembali, insya Allah.
Saya lihat ini kegiatan hari ini di akhir bulan Muharram. Tahun berapa nih Ustaz sama sekarang? 19 ya, jadi masih periode kedua. Ya Alhamdulillah. Ketika saya mendengar akan ada pameran ya, semacam pameran basar ya hari ini, saya ke agenda saya yang lain saya geser sedikit. Ya, karena saya terus terang ya mendambakan terus. Apalagi anak-anak muda. Ya. Sekarang ini perlu dilahirkan anak-anak muda yang punya dua hal, kata Nabi ya. Itulah dia anak muda yang akan menguasai dunia di masa depan. Apa? Ni'mal mar'us soleh, ni'mal malus soleh, fil mar'is soleh. Secara pribadi dia soleh, tapi juga memiliki harta yang soleh, harta yang baik. Dan kenikmatan yang terbesar itu ketika dua hal itu. Orangnya baik, hartanya baik. Ya. Saya lihat sekarang ekonomi sekarang kisruh bukan karena tidak ada uang, bukan sekedar perbandingan dolar dengan rupiah, bukan. Tetapi justru ekonomi dikuasai oleh orang-orang yang tidak soleh, yang menghalalkan segala macam cara. Itu tidak akan pernah menghasilkan kebaikan. Yang terjadi kan sekarang kesenjangan, utang semakin besar. Nah ini harus dirubah. Saudara-saudaralah ya, wajah-wajah masa depan ini, insya Allah. Wajah-wajah yang optimis saya lihat ini. Walaupun banyak masalah. Tantangan maksudnya masalah itu. Ya. Tantangan. Walaupun banyak tantangan. Ya, harus memerlukan kesabaran, keuletan. Ya. Kalau dibaca buku tentang Rasulullah sebagai pedagang, kan ada itu ya, bagus sekali. Muhammad as a Trader. Ternyata beliau itu memang berjuang sejak dari awal. Sebelum jadi Rasul sudah ingin punya bisnis yang bersih. Ya, bisnis yang bersih, yang tidak menghalalkan segala macam cara. Bisnis atas dasar kepercayaan. Nah, dan ini yang beliau kembangkan pada para sahabat. Bayangkan tuh, ya, 9 dari 10 ahli surga yang dijanjikan langsung masuk surga itu pebisnis, Pak. Pengusaha, 9 dari 10. Misalnya Rasulullah kalau bertemu dengan Utsman bin Affan, beliau mengatakan ahlan wa sahlan ya ahlal jannah. Ya, itu artinya beliau langsung dijanjikan masuk ke dalam surga. Ya, pebisnis Abdurrahman bin Auf misalnya. Demikian pula yang lain yang menguasai 3 bulan pasar Madinah. Bayangkan tuh, asalnya kan gurita Yahudi itu di Madinah. Hanya dengan kesungguhan, ketekunan, kemudian juga jaringan kerja networking yang luar biasa. Ya, dengan sahabat-sahabat ya, pedagang-pedagang dibangun 3 bulan itu dikuasai pasar Madinah itu yang asalnya dikuasai oleh Yahudi. Jadi saya yakin juga kalau sungguh-sungguh ini ummah ini ya, Umar ya, ummah market ya. Jadi mungkin insya Allah tidak akan lama, saya sungguh-sungguh. Pak Fajri ya, Pak Putra ya. Putra Pajar ya, Putra Pajar. Ya. Kalau ini sungguh-sungguh tekun begitu, memadukan tadi ibadah dengan muamalah yang baik, saya yakin gak akan lama. Ya, Allah akan berikan pertolongan kepada kita. Dan ini harus menjadi cita kita semuanya. Ya, jadi saya ulangi tadi 9 dari 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga langsung mereka adalah pebisnis. Ya. Nah, ada juga yang dijanjikan masuk surga tapi tidak langsung, misalnya Bilal, coba Bilal tuh. Rasulullah kalau ketemu Bilal, ya Bilal, sami tu qur'atan na'ilaka fil jannah. Ya Bilal, saya mendengar suara terumpah Anda di surga. Ya. Ya tentu kan itu tidak langsung, masa yang masuknya cuma terumpahnya aja, orangnya enggak. Ya. Tapi itu yang disebut dengan tidak secara langsung. Jadi oleh karena itu cita-cita kita harus besar ya. Kita bangun mimpi-mimpi yang besar, yang tinggi, idealisme kita bangun, menguasai ekonomi Indonesia. Ya, itu harus menjadi cita-cita supaya tidak boleh berhenti, tetapi juga harus berjalan step demi stepnya, dilakukan dengan baik. Saya kira di samping bertemu secara modal, bertemu juga secara hati, itu sangat penting. Ya, tetapi juga harus dilaksanakan bisnis itu dengan baik, dengan manajemen yang rapi. Jangan sampai karena karena ini bisnis Islami misalnya, kemudian punya utang tidak dibayar misalnya, ya
atau apa misalnya lah gitu, terlalu inilah gitu ya, dianggap sosial. Kan kesalahan umat itu sama, bank aja dianggap lembaga sosial gitu ya. Itu yang harus kita luruskan semuanya. Ini adalah kewajiban kita semuanya. Saya yakin begitu ya, dengan kesungguhan saudara-saudara ya, dengan motivasi yang kuat, mudah-mudahan ini akan berjalan dengan baik ya. Mudah-mudahan ya, Muharram ini 1437, nanti kita lihat Muharram 1438 ya, mudah-mudahan panjang umur semuanya ya. Pak Irfan di sini juga nanti 1438 ya, Muharram 14, kita lihat bagaimana perkembangannya. Tapi mohon dipantau oleh kita semuanya ya. Jadi kalau misalnya ini sudah banyak, saya kira basar-basar sudah banyak. Ini berapa hari ini? 2 hari persiapan kurang lebih. Iya. Kalau kegiatannya berapa hari ini? Kegiatan sehari saja. Oh, sehari saja ya. Ini soft launching ya. Ya, saya kira ini saya lihat sudah banyak ini. Ya, banyak, tinggal kita mengembangkannya. Saya yakin begitu ya. Silakan bangun kreativitas usaha dengan baik, mudah-mudahan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jihad juga, jihad di bidang ekonomi. Ya, jihad di bidang ekonomi. Karena itu sekali lagi Anda adalah mujahid-mujahid yang perlu kesungguhan di dalam mengembangkan ini. Insyaallah 9 dari 10 tadi ya, dan ada juga hadis yang lain. 9 dari 10 pintu rezeki itu adalah untuk pedagang. Jadi kalau pedagang kaya wajar. Kalau pegawai kaya dicurigai KPK. Karena memang tidak ada hadisnya ya. Pegawai kaya itu nggak ada hadisnya. Kalau pedagang ada. Pak Rahmat ya. Nah, Pak Rahmat kalau kaya, insya Allah sudah kaya sekarang. Insya Allah. Saya kira ini wajah-wajah orang kaya semua yang hadir di sini, yang kayanya dengan bersih, itu yang kita harapkan. Kita butuh itu orang kaya yang bersih. Karena kalau orang kaya bersih, cara mendapatkannya halal, memperhatikan halal haram, mudah juga keluarnya gitu. Kenapa sekarang orang sulit berinfak itu? Karena dapatnya juga kurang baik caranya gitu. Ya, jadi karena itu bersihan hati, kebersihan bisnis ini upaya kita untuk mengangkat derajat kita semuanya. Saya kira demikian. Saya ucapkan terima kasih, apresiasi, penghargaan yang sangat tinggi pada saudara-saudara yang usianya antara berapa nih? 30-40 ya. Bahkan mungkin kalau ini masih 18. Saya lihat masih muda-muda sekali ini ya. Panjang, kalau masih panjang harapan gitu ya. Ya, insya Allah ya. Jadi oleh karena sekali lagi, silakan niatkan dari sekarang. Ya. Ada satu lagi ya, tentang jaringan jaringan halal itu. Nabi mengatakan begini, nahnu qaumun la na'kulu illa ta'ama taqiyyin wa la ya'kulu ta'amana illa taqiyun. Kita ini adalah kaum yang tidak pernah kita makan kecuali makan dari produksi orang takwa. Coba itu ya. Sudah begitu tuh ya. Nabi itu sudah membuat jaringan produsen konsumen. Ya. Nahnu qaumun ya la ya'kulu ta'amana illa taqiyun. Ya, kami adalah kaum yang tidak pernah makan kecuali dari produksi orang yang takwa. Begitu. Demikian pula tidak memakan yang utama konsumen kami orang-orang takwa. Jadi garis takwa itu bukan garis ibadah dalam arti. Ya, jadi konsumen, produsen, ya, itu semuanya lah dilandasi dengan takwa. Pantas begitu. Di zaman Nabi tidak ada orang miskin kecuali mereka mendapatkan langsung ya bantuan sepenuhnya. Nah, jadi ini coba ciptakan itu garis produksi konsumen dengan produsen, garisnya takwa kepada Allah. Kalau itu terjadi, wah luar biasa, akan kuat karena kita tahu bahwa kekuatan ekonomi itu dahsyat. Ya, jadi yang namanya amwal itu kan kiaman, menjadi penopang utama kehidupan. Ya, yang lain juga kan ditopang oleh ekonomi. Kita tahu politik itu sekarang ditentukan oleh ekonomi. Ya, pilkada juga nanti mungkin juga ya. Kita tidak ingin ya uang itu habis untuk begitu. Haram itu hukumnya ya. Membeli suara itu haram. Termasuk bukan lagi riba, itu barangkali super riba. Karena itu merusak ya. Jadi karena itu tidak kita lakukan. Ya. Jadi sekarang jangan ya menggunakan uang untuk hal-hal yang
yang tidak ada manfaatnya. Juga mudah-mudahan tidak ada yang merokok ya. Ya, saya yakin gitu, mudah-mudahan jangan ada yang merokok. Karena kalau data dari Pak Hairul Tanjung, pengusaha yang kaya itu kan ada 50 ya. 42-nya non-muslim, nomor 1 sampai dengan nomor 5 itu lo pengusaha rokok. Ya, begitu. Ya. Tetapi setelah diteliti oleh teman-teman di Kediri, ternyata keluarga mereka jarang yang merokok. Yang merokoknya siapa? Kita umat Islam. Jadi sakitnya itu di sini. Nah, rokok itu nggak ada guna, cuma satu manfaatnya. Orang yang merokok tidak akan ubanan, karena sebelum ubanan sudah meninggal dunia. Jadi jangan sampai ada itu ya, sampai ada yang merokok. Pokoknya gitu-gitu, mulai dari sekarang lah. Walaupun pengusaha ya tidak merokok, begitu ya. Walaupun banyak uang, nah gitu, uangnya dipergunakan untuk hal yang bermanfaat. Ya, jadi saya ingin Pak Putra Fajar, ini teman-teman di sini fokus di sini. Jangan dulu banyak kegiatan. Fokus saja di sini, di bisnis ini. Ya, hijrahnya itu fokus hijrah pada bisnis yang syariah. Satu saja dulu kegiatannya. Ya, karena ini punya implikasi yang luar biasa nih kalau berhasil ini. Ya. Kalau ini berhasil, implikasinya luar biasa. Jangan dulu banyak kegiatan yang bermacam-macam. Barangkali kalau kegiatan pendidikan, kegiatannya serahkan ke yang lain saja. Kita buat apa ini saja. Buat jaringan dengan mereka. Jangan ini misalnya kemudian buat juga kegiatan di bidang pendidikan, kegiatan di bidang nggak usah. Iya, betul. Pokoknya ini fokus nih ya Pak. Belum ada yang fokuskan di kita ini. Ya, anak-anak muda sekarang maupun masih muda. Ya, karena kalau saudara-saudara kita yang lain pun kalau mereka jadi pengusaha dari muda. Ya, dari muda mereka itu mulai itunya. Ya, jadi oleh karena itu sekali lagi mudah-mudahan kegiatan ini penuh dengan keberkahan. Terima kasih, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplikasi Android Saling Sapa sudah tersedia di Play Store. Download gratis aplikasinya sekarang juga dan install di ponsel Anda. Simak dan koleksi video maupun audionya. Kini jadi lebih mudah, menyenangkan, praktis, efisien, kapan saja dan di mana saja. Raih keberkahan dalam kemudahan. Salingsapa.com. Berteman dalam kebaikan.